Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Sambas, mahasiswi akuntansi syariah 3C Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ingin memaparkan hasil presentasi saya dan rekan saya Lumban Aritonang yang berjudul investasi. Investasi. Investasi itu adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpangan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau nilai investasi. Dan seseorang yang berinvestasi disebut dengan investor. Setelah investasi, kita masuk mengenal macam-macam investasi. Yang pertama itu investasi real. Investasi real itu merupakan sebuah investasi yang biasanya dilakukan oleh orang yang bentuknya kasat mata. Atau bisa dilihat wujud fisiknya. Contohnya nih ya, seperti emas, logam mulia, tanah, properti, dan sebagainya. Dan yang kedua itu investasi aktiva finansial. Itu adalah investasi yang dilakukan dan bentuknya merupakan surat atau dokumen berharga. Contohnya itu seperti deposito, saham, dan lain-lain. Nah, bila tadi sudah mengenal macam-macam investasi, ini masuk kita ke jenis-jenis investasinya. Ada 6 jenis investasi. Yang pertama itu investasinya berdasarkan aset, yang kedua itu investasi berdasarkan pengaruh, yang ketiga itu investasi autonomus, yang keempat itu investasi indusit, yang kelima itu investasi berdasarkan sumber pembiayaan, dan yang keenam atau yang terakhir ini investasi berdasarkan bentuk. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lumban Aritonang. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Yolanda. Selanjutnya, tujuan berinvestasi. Pertama, membesarkan suatu usaha. Maksudnya, memperbesar suatu usaha yang sudah berjalan seperti keperluan di bidang sosial ataupun lainnya. Yang kedua, mendapat pemasukan tetap. Apabila Anda menanamkan modal misalnya di sebuah perusahaan, Anda otomatis memiliki hak untuk mendapatkan beberapa persen dari keuntungan perusahaan tersebut. Dengan begitu, Anda akan selalu menerima keuntungan dari modal yang Anda tanamkan pada perusahaan itu. Setelah kita menanamkan modal dalam suatu perusahaan tersebut, maka setiap keuntungan yang didapatkan mereka itu, kita akan istilahnya mendapat persenan dari keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Dan ketiga itu berkurangnya saingan. Dengan Anda memulai berinvestasi, Anda sudah mengurangi jumlah saingan perusahaan lain yang memiliki bidang yang sama. Selanjutnya keempat, jaminan dalam berbisnis. Jika Anda menanamkan modal kepada supplier, ada jaminan bahwa bisnis Anda nantinya tak akan mengalami kekurangan bahan-bahan baku di kemudian hari dan dapat terus mempunyai pasar guna menjual produk. Dengan begitu, Anda tidak akan mengalami kerugian. Oke, selanjutnya manfaat berinvestasi. Pertama, aset yang meningkat jika Anda membeli tanah saat ini untuk investasi, lalu Anda menjualnya di masa yang akan datang dengan nilai berkali-kali lebih tinggi dibanding harga ketika membeli, ini karena harga tanah yang terus menaik. Ini disebut dengan investasi gitu. Dan selanjutnya, memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan menginvestasikan emas yang tujuannya agar dapat dijual kembali di beberapa tahun kemudian, mendapat keuntungannya itu bisa digunakan untuk kebutuhan. Apabila kita setelah membeli emas dan kita jual di kemudian hari gitu, ataupun di tahun-tahun yang akan datang gitu, istilahnya kan harga emas itu kan musiman seperti itu. Jadi apabila kita mendapatkan keuntungan dari emas tersebut, maka keuntungannya itu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa mengurangi modal kita seperti itu. Selanjutnya, menjadi lebih hemat. Ketika seseorang melakukan kegiatan investasi atau tanam modal, uang yang dimiliki akan digunakan untuk hal yang lebih mendesak atau penting. Dengan begitu, seorang investor cenderung lebih hemat, bukan? Selanjutnya, tidak terikat hutang. Bila seseorang memiliki gaya hidup sederhana dan selalu hemat, sudah jelas orang tersebut tidak akan berurusan dengan hutang piutang yang merugikan. Maksudnya itu gini, investasi itu seharusnya disarankan itu untuk menggunakan uang dingin seperti itu. Uang dingin itu maksudnya gimana gitu? Istilahnya uang dingin itu uang yang tidak dipakai. Contohnya, kita membeli nasi bungkus 10.000, kan nggak semua rumah makan itu punya nasi bungkus 10.000 gitu, ada yang 8.000 gitu. Jadi kita membeli yang 8.000 aja, yang 2.000 itu bisa kita tabungkan dan bisa kita simpan untuk berinvestasi gitu. Kita tabungkan dan kita melakukan investasi. Dikarenakan apa? Yang 2.000 itu kan kita istilahnya
kebutuhan kita terpenuhi tanpa mengurangi kualitas yang ada seperti itu. Kita tetap makan gitu, kebutuhan pokok kita tetap terpenuhi, tetapi masih ada uang simpanan kita gitu. Itu yang dinamakan uang dingin seperti itu. Oke, baik, demikianlah penjelasan-penjelasan terkait pengertian investasi, manfaat, tujuan, dan jenis-jenisnya. Namun perlu diingat, ketika Anda sudah memutuskan untuk berinvestasi, maka investor harus berhati-hati. Lakukan juga analisa dan pertimbangan sematang mungkin. Disertai pemahaman dan pengetahuan yang cukup, investor akan sangat terbantu ketika harus mempertimbangkan alternatif berinvestasi. Oleh sebab itu, sangat disarankan bagi para investor maupun para pelaku investasi yang berinvestasi saham untuk mempunyai pemahaman tentang pasar modal, mengenai proses investasi pada sekuritas dan karakteristik saham. Dan di sini seharusnya dijelaskan bahwa kita membutuhkan untuk menganalisa, dan kita tidak bisa tebak-tebakan ini sudah naik, ini sudah turun, itu tidak bisa. Jadi kita perlu menganalisa gitu. Menganalisis itu ada menggunakan fundamental, ada menggunakan teknikal gitu. Dan yang paling mudah itu menggunakan fundamental, dan itu menggunakan di power of mind. Jadi tergantung kita gitu. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator.